pada mau kemana? Tante, kita mau pamit pulang, Tante. OMG, udah pada mau pamit mau pulang? Ini apa-apa sih? Hei, ingat kalian itu udah bertahun-tahun gak ketemu sama Dimas. Kangennya udah numpuk setinggi gunung. Masa udah mau pulang aja? Udah diteleponin Tante sama orang rumah, udah dicariin. Ya nggak apa-apa Tante, lagian udah malam. Nggak enak ganggu waktu istirahat Tante. Oh, enggak. Tante tuh nggak ngerasa terganggu sama sekali, malah Tante tuh happy. Lagi pula, ini ya, kalian ini kan adalah jomblo ya. Kayak punya anak aja, udah ditujuin sama anaknya. Jangan-jangan kalian pergi pada bawa itu, garpu sama sendok gak kan? Enggak. Tante. Udah. Ngapain cepet-cepet pulang, masih sore, malu sama pintu. Tau nggak? Tante kira kalian itu bakal sampai tengah malam di sini. Tante udah siapin itu loh, nasi uduk. Hah? Nasi uduk, Tante? Wah, nggak bisa nolak sih ini. Kalian masih inget kan nasi uduk buatan Tante Lydia gimana rasanya? Nasi uduk buatan Tante itu, nasi uduk paling enak sedunia. Mau kan? Mau? Jadi inget dulu waktu tengah malam, Tante tuh sering bikinin kita nasi uduk kan? Apalagi nih, Tante, nih. Nggak pernah nggak nambah, Tante. Paling minim 2 piring. Sekarang sih 4 piring, Tante. Ya, lo bikin malu itu mah. Tenang, mau 4 piring, 10 piring, pokoknya Tante siapkan buat kalian. Ya, Tante siapkan dulu ya, kalian tetap di sini. Jadi gini, karena nyokap gue udah masak, kalian harus menghargai. Kita makan dulu nasi uduk, ya? Kamu, Nas, alasan dulu sama orang rumah, apa kek? Oke deh, gue kabarin orang rumah dulu ya, biar nggak khawatir. Makasih ya, Ma. Oke, ya udah kalau gitu Tante siapin dulu sebentar ya. Iya, Tante. Yuk, duduk dulu. Makan lagi. Gimana, Ma? Oke, Mama berhasil bujuk mereka supaya nggak pulang dulu. Sekarang kamu bantuin Mama buat nasi uduk. Ayo. Apa? Nasi uduk? Iya, ayo. Titin aja, ayo males lah jam segini masa suruh masak nasi uduk pula. Permasalahannya Titin itu nggak ngerti gimana cara buat nasi uduk spesial ala Mama. Gitu. Lagi pula sambil kita nunggu pertunjukan bom meledak di tengah malam. Ayo, jadi nggak berasa nunggunya. Udah hampir tengah malam, pasti teman-temannya Mas Dimas sudah pada pulang. Kok mereka belum pada pulang sih? Astaga, kok kayak gini aku bisa ketahuan. Aku harus cepet-cepet pergi lagi. Natasha? Kamu udah pulang? Mau kemana lagi? Mau keluar? Aduh, gak usah. Itu tuh, teman-temannya Dimas udah nungguin kamu. Katanya mau ngobrol sama kamu. OMG, lagi-lagi dia sembunyi di balik masker. Maaf ya Tante, aku takut nularin virus sama teman-temannya Mas Dimas. Aku masuk ya Tante ya. Kenyang gue liat lu makan. Hai semua. Natasha. Makan bareng, Nat. Nasi uduk buatan Tante Lydia. Enak banget. Natasha, kamu dengar kan? Itu Tante bikin nasi uduk spesial, rasanya enak banget. Kamu kayaknya harus cobain juga deh. Ya kan, kita makan rame-rame ya. Kalau gitu, karena kamu makan, biar Tante lepasin ya maskernya. Nggak usah Tante, maaf ya semua. Kalau nggak sini aku bantuin lepasin.
Saya kan dari rumah sakit. Nggak enak kan, sepertinya harus mandi dulu soalnya takut bawa virus sama penyakit. Lagian tadi juga udah makan kok, pas di jalan pulang tadi udah makan bubur. Ya udah kalau gitu kalian yang nikmatin aja nasi uduknya. Saya mandi dulu ya. Oh iya, kalau udah makan nasi uduk kayak begitu pasti nanti bawaannya ngantuk karena perutnya kenyang. Kayaknya mesti dibikinin kopi. Iya. Kan abis makan nasi uduk kenyang nih. Aku bikin kopi ya, biar nggak ngantuk. Oke? Kamu seperti biasa ya Mas ya, kopinya? Sebenarnya Bu Bianca sama Bu Lydia tuh kenapa sih? Aneh banget tingkahnya. Apa jangan-jangan Bu Bianca udah ngasih tahu Bu Lydia tentang siapa aku sebenarnya? Gawat ini. Tada! Ini baju buat Arjuna, Tante Aisyah yang bikinin. Coba ya sayang. Aduh, lucu banget sayang. Juna gimana sih? Dipakein baju malah bobo? Oh iya, lupa. Tante Aisyah juga punya boneka beruang. Sini, peluk, peluk. Aduh, iya. Juna aku bikinin baju. Masa anak aku Fadil nggak aku bikinin? Mama yakin pasti kamu lucu banget sayang pakai baju ini. Sama bonekanya. Aisyah, kamu bikinin baju sama boneka buat Fadil? Terus nanti gimana kamu kasihnya ke dia? Kamu mau ke rumah Dimas? Nanti malah ribut-ribut lagi loh Aisyah. Bu, udah ibu tenang aja ya. Aku ke rumahnya Mas Dimas siang kok Bu, waktu dia udah nggak ada di rumah. Lagian juga pasti aku bakal titipin ini ke Bititin. Cuma sebentar doang, bisa aku langsung pulang kok. Aku janji aku nggak akan cari masalah, Bu. Tapi Aisyah, Bu, aku bikinin Arjuna baju, boneka. Masa Fadil enggak, Bu? Fadil kan anak aku.
Kalau Arjuna dapat, Vali juga harus dapat, Bu. Tuh kopinya udah datang. Tada! Ini kopi kamu ya, Mas. Terima kasih. Nih. Silakan. Ya udah, dilanjut minum kopinya. Tante mau kesana dulu sebentar ya. Nanti tante gabung lagi. Ya, sebentar. Oh, iya Tante. Gimana? Enak kan kopinya? Enak banget. Natasha? Natasha? Iya Bu Lydia, ada apa ya? Kamu itu ngapain sih di kamar? Lama banget. Itu kamu kan udah ditungguin sama sahabat-sahabatnya Dimas. Malah kamu nggak kesana-kesana. Gimana sih? Kamu harus tahu ya, mereka itu adalah orang-orang penting dalam kehidupannya Dimas. Sahabat-sahabatnya Dimas. Ayo. Natasha, kamu dengar ya. Tadi itu Dimas sudah memperkenalkan kamu sebagai seorang yang spesial, oke? Jadi ya kamu punya sopan santun sedikit dong. Jaga harkat dan martabat ucapnya Dimas. Jangan malah kamu di kamar aja. Iya Bu Lydia, saya pasti nyusul kok. Ayo kesana. Ayo. Sebentar ya, sebentar. Natasha, ayo. Ayo Bu. Kenapa semua baru bisa gabung lagi? Oh iya. Lu pindah sini dong. Oh, cewek mau duduk lu pindah. Thank you. Natasha mau ngopi nggak? Nggak usah mas, nggak apa-apa. Oh ya, tadi kalian tuh lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru deh. Ya, biasalah Tante. Temen lama udah gak pernah ketemu, pasti kita ngobrolnya semuanya. Oh gitu. Pede. Seingat Tante, kalian itu kalau misalnya datang ke tempat Dimas itu ada 5 orang deh. Kan ini cuma berempat. Ada satu lagi itu yang perempuan yang rambutnya agak sebahu gitu. Cantik orangnya. Aduh, siapa ya? Tante lupa namanya. Oh iya, Tante ingat. Namanya Trisa Salim. Ya, Trisa Salim deh. Itu mana? Kok nggak diajak? Jahat deh. Oh iya, Trisa kemana? Kenapa ya? Kok pada diam? Tante salah ngomong? Yang aku dengar sih ya Tante, Trisha itu punya masalah kejiwaan gitu. What? Jadi Trisa Salim itu punya masalah sama kejiwaan.
Aduh, tante jadi nggak ngerti maksudnya gimana? Iya tante, kita nggak tahu pastinya gimana, tapi dia meninggal karena bunuh diri tante. Serius lo Diga? Meninggal karena bunuh diri? Ya ampun, kasihan banget ya Mas. Iya Dim, dia patah hati sama lo karena denger lo mau nikah. Lo jangan sembarangan ngomong. Masa Gak sih? mungkin gara-gara gue. Mas lo nggak nyadar sih? Trisa itu naksir banget sama lo. Enggak ah. Duh, udah jelas banget, Dim. Trisa itu, kalau sama lu, langsung ngasih perhatian. Lu nggak inget, lu dia pernah bawa bunga. Sebenarnya bunga itu buat lu. Bunga? Bunga? Kan katanya buat mamanya. Itu ngeles aja kali, Dim. Trisha tuh emang sebenarnya suka sama lo, cuma dipendem aja sama dia. Nah, waktu dengar kabar lo mau nikah, dia tuh kayak nggak kuat, terus dibunuh diri deh. Gue bener-bener gak nyangka. Dia kan cantik, baik, pintar. Tapi kalau soal jatuh cinta kan gak mungkin. Kita semua di sini kan sahabatan. Itu keluarganya malu nggak ya punya keluarga kayak gitu?